Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahia Ruki. Selamat sore teman-teman semua. Ini tuh sore hari, rumah aku berantakan banget. Ini tuh habis ada acara photoshoot maternity. Nah ini dia propertinya berantakan parah ya teman-teman. Jadi sebenarnya photoshoot maternity-nya itu dilakukan tadi pagi. Cuman habis photoshoot itu aku langsung kondangan. Pulang kondangan itu langsung tiduran, langsung istirahat gitu ya. Nah sekarang baru sore hari aku mau sempetin beres-beres. Nah jadi teman-teman, aku itu tadi pagi habis photoshoot maternity. Ini tuh aku memang melakukannya di rumah aja. Pokoknya photoshoot maternity-nya ala-ala aja gitu ya. Pokoknya sederhana gitu. Cuman memang aku nggak tampilin di video YouTube. Nah kalau teman-teman penasaran sama hasil dari video atau foto maternity-nya, boleh langsung lari ya ke TikTok atau ke IG aku. Di sana aku spill hasilnya ya teman-teman. Pokoknya sederhana aja lah gitu. Yang penting ada kenang-kenangan pada saat hamil yang ini gitu ya. Soalnya zaman waktu hamilnya Dede Edgar sama Kai itu kayak males banget foto-foto ya. Nggak tahu kenapa deh, pokoknya males banget aja gitu. Boro-boro bikin video foto aja tuh kayak males banget. Tapi pas hamil yang ini kayak pengen apa ya, pengen bikin kenang-kenangan aja gitu hamil yang sekarang gitu loh teman-teman. Nah ini untuk karpet sama kesetnya aku lipat dulu karena habis ini mau disapu. Lanjut lagi nih beresin yang ada di area di atas meja makan. Ini tuh properti dari photoshootnya itu ya teman-teman. Sebenarnya sih ada beberapa properti yang aku pakai, cuman gak semuanya dipakai untuk photoshoot gitu ya. Contohnya kayak hasil USG ini sempat kelupaan sih teman-teman, yang gak dipakai sama sekali. Ya nggak apa-apa sih, yang penting ada lah kenang-kenangannya gitu ya. Nah ini aku mulai aja nih sapu-sapu. Jadi ini tuh ada kayak bling-bling kertas, bukan kertas sih, kayak plastik gitu ya teman-teman. Jadi aku sapuinnya itu kayak dikumpulin dulu, baru nanti dipakein sapu kecil gitu ya teman-teman. Karena kalau disapunya langsung ke depan itu pasti akan terbang-terbangan karena ini kan plastik gitu ya teman-teman. Nah ini dia, ini hasilnya ya. Benar-benar berantakan banget, dan ini tuh sebenarnya nggak bisa kesapu semua karena memang beterbangan. Dan sampai 2 hari setelah video ini setelah photoshoot ini gitu ya, ini masih ada sih sedikit-sedikit yang beterbangan. Oh ya teman-teman, dari tadi nyerocos terus sampai lupa nih nanyain kabar teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Bagi teman-teman yang sedang hamil, mudah-mudahan teman-teman juga sehat sampai nanti persalinan tiba ya. Amin. Oke, ini untuk sapunya udah selesai. Aku nggak ngepel karena tadi pagi itu udah dipel semua lantai. Nah ini sekarang aku gelarin lagi nih karpetnya. Ini tuh keset dapur ya. Ini wajib banget untuk digelar karena kalau masakan pasti ciprat-ciprat gitu ya. Kalau pakai keset dapur kayak gini tuh jadi lebih enak aja gitu ya. Nah lanjut lagi, sekarang ini aku mau gelarin karpet di sini karena habis ini aku mau siapin hospital bag aku untuk lahiran ya teman-teman. Aku siapinnya di ruang tengah aja karena kalau nyiapinnya di kamar itu pasti akan sempit banget gitu. Nah teman-teman, gak berasa ya, ternyata aku itu hamil udah di akhir periode ya. Bentar lagi lahiran, bentar lagi ketemu sama Dede. Rasanya tuh kayak udah gak sabar gitu loh teman-teman. Pasti kalau yang udah pernah hamil ngerasain ya, di akhir-akhir semester 3 itu rasanya pengen cepet-cepet brojol gitu ya. Nah sama teman-teman, aku juga gitu, semakin hari semakin deg-degan, semakin hari semakin gak sabar pengen ketemu gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah kasih kelancaran, kemudahan, dan sehat selalu buat aku sama Debay, dan nanti melahirkan juga dalam keadaan sehat, selamat, dan sempurna, tidak kurang satu apapun. Amin. Nah ini dia isi hospital bag aku, dan ini tuh versi aku ya teman-teman, berdasarkan pengalaman pribadi waktu aku kemarin melahirkan Dede Edgar. Ya pokoknya kayak gini aja isinya. Kemarin waktu lahiran Dede Edgar itu banyak banget yang aku bawa, tapi ternyata banyak juga yang gak dipakai karena sekarang itu rumah sakitnya sama dengan melahirkan waktu Dede Edgar ya. Jadi ya udah aku bawa yang secukupnya aja. Nah ini aku pakai koper aja ya biar instan gitu ya, biar enak lah gitu
itu satu koper aja dibandingkan aku bawa banyak tas, mendingan pakai koper aja. Oke, yang pertama ini aku siapin untuk perlengkapannya Dede. Nah, ini aku pakein plastik ziplock. Ini ada kaos kaki, terus ada topi, ada juga bando. Kalau bando nanti biasanya dipakai buat photoshoot Dede ya di rumah sakit. Nah, terus ini lanjut lagi untuk pack yang kedua. Ini ada baju, ini setelan baju pertama ya teman-teman. Ini ada diapers, terus ada gurita perekat, sama ada baju buat nanti photoshoot di rumah sakit. Pokoknya penting banget lah photoshoot itu ya. Biasanya sih kalau rumah sakit ada buat photoshoot ya, tapi nggak tahu deh kalau di bidan, mungkin tergantung rumah sakitnya juga gitu ya. Pokoknya ada atau nggak ada ya siapin aja dulu gitu ya teman-teman. Nah, lanjut lagi untuk pack yang ketiga. Ini tuh ada pakaian baby, ini yang khusus buat di rumah sakit. Aku sediain sarung tangan sama kaos kakinya, ada gurita juga, terus ada baju lengan pendek, terus celana panjang, terus ini ada diaper sama apa itu bedong ya teman-teman. Jangan salfok sama bedongnya, katanya waktu itu ada yang komen kok nggak nyiapin bedong yang warna pink. Nggak harus sih teman-teman ya, pokoknya aku mau warna apa aja lah gitu ya. Karena bedong-bedong yang aku punya itu memang bekasan dari Dede Edgar sama Kai sih, jadi aku nggak beli sama sekali gitu ya, menghemat juga sih teman-teman. Nah, lanjut ini untuk pack yang ke berapa ya, pokoknya ini packnya Dede juga, isinya masih sama seperti tadi ya teman-teman. Nah, biasanya selama di rumah sakit itu Debay itu pakai baju dari rumah sakit, begitupun dengan ibunya pakai baju dari rumah sakit. Nah, lanjut lagi untuk pack selanjutnya, ini ada gurita, terus ada slip sweet, terus ada apa ini diaper sama bedong. Nah, ini nanti mau dipakai buat pulang dari rumah sakit ya teman-teman. Biasanya kalau kita bawa baju Debay banyak, nah nanti bisa minta tolong ke susternya setiap hari itu diganti baju dedenya dengan baju yang kita bawa. Tapi aku enggak ya, pakai baju dari rumah sakit aja nantinya. Oke, next selanjutnya ini ada packnya, itu isinya apa ini, selimut ya, bukan selimut sih tapi kayak selimut tapi yang ada kupluknya gitu loh teman-teman. Nah, ini nih kayak gini apa namanya. Ini juga turunan dari Kai sama Dede Edgar ya, jadi aku nggak beli lagi. Pokoknya manfaatkan aja yang ada, selagi itu masih bisa dipakai, masih bagus ya nggak apa-apa, pakai aja gitu ya teman-teman. By the way teman-teman yang nanyain ukuran ziplocknya, aku lupa, nggak hafal gitu ya, pokoknya ukurannya berapa. Yang jelas sih aku juga ini referensi dari TikTok juga sih. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tuh ada selimut, ini blanket ya, baby blanket, ini halus banget dan ini wajib banget dibawa pada saat nanti pulang, kan di mobil biasanya dingin ya kena AC. Nah, ini harus dipakai nih teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang masuk ke perlengkapan mominya. Nah, ini aku bawa korset, ini additional aja ya, boleh bawa boleh enggak, boleh pakai atau enggak. Kalau pengalaman aku sih aku jarang pakai korset, tapi nggak apa-apa, aku bawa aja ya teman-teman. Nah, ini penting juga sih katanya, apalagi kalau yang habis operasi sesar, supaya lukanya itu nggak bergelambir-gelambir gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini area perdalaman ya teman-teman. Ini wajib banget untuk bawa banyak, karena kan kita nanti ada darah nifas ya, pasti ganti celana dalam tuh lebih sering. Dan sebenarnya ini tuh sama dalaman suami, tapi suami nggak mau di-spill di sini, katanya malu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang ini tuh baju ganti buat mominya ya. Ini aku bawa 2 setel aja, dan ini tuh sebenarnya ada jilbabnya ya, cuman nggak kerekam di sini. Pas habis masukin semuanya sih aku masukin juga jilbabnya ya, mohon maaf nih teman-teman nggak kelihatan. Nah, ini aku bawa cuma 2 setel aja, tapi nanti aku tambahin sama 1 daster ya teman-teman untuk tidur di malam hari. Dan ya udah kayak gini aja sih kalau baju ya, nggak terlalu bawa banyak, karena nanti biasanya dikasih juga sih baju dari rumah sakit. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang ini masuk ke perlengkapannya suami. Nah, ini aku bawain baju 2 sama 1 celana. Ini untuk awal aja ya teman-teman. Sengaja bawanya itu dikit karena nanti kan suami aku pasti bolak-balik dari rumah ke rumah sakit buat nengokin anak-anak ya. Karena nanti anak-anak itu kan nggak boleh dibawa ke rumah sakit ya teman-teman. Jadi kalau suami aku misalkan kurang-kurang baju atau celana, ya udah tinggal ganti aja gitu dari rumah.
Oke, next ini ada perlengkapan buat mominya lagi. Nah, ini aku bawa softtek maternity. Ini aku bawa lumayan banyak ya. Ini satu pack aja, tapi sebenarnya sih menurut aku kurang karena pengalaman aku dulu waktu persalinannya Dede Edgar itu softtek itu boros banget ya. Terus aku juga bawa tisu basah. Terus ini ada persediaan beberapa diapers. Sebenarnya nggak perlu sih bawa diapers banyak-banyak karena dari rumah sakit itu biasanya udah disediakan dan waktu itu malahan dibawa pulang juga gitu. Oke, selanjutnya ini ada anting ya teman-teman, berhubung anak aku alhamdulillah insya Allah perempuan. Jadi nanti aku rencananya itu pas habis lahiran pulang dari rumah sakit itu dalam keadaan sudah ditindik. Oke teman-teman, ini dia udah semuanya di packing dan ini tuh tinggal nanti dimasukin aja ke dalam koper. Tapi sebelumnya ini aku tadi udah nulis apa ini nama-namanya gitu ya. Sebenarnya sih harusnya pakai kertas Tom and Jerry, tapi karena aku nggak ada jadi ya udah pakai kertas gini aja. Nah ini untuk nama-namanya langsung aja diselipin di dalam karena ini nggak ada perekatnya ya, jadi ya udah ditaruh di dalam gini aja. Kenapa dikasih nama? Karena kata suami aku nanti nggak tahu ini yang mana namanya gitu. Jadi ya udah aku kasih nama aja gini teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga bawa little board baby. Ini kalau yang punya ya, kalau yang nggak punya ya nggak apa-apa, nggak wajib juga. Ini tuh cuman buat nanti photoshoot baby aja ya teman-teman. Nah ini sama suami aku dirapihin semuanya. Ini mau dimasuk-masukin ke dalam koper ya teman-teman. Kenapa suami aku yang masukin ke dalam koper? Karena suami aku sih yang pinter packing. Suami aku itu kalau packing tuh rapi gitu ya. Pokoknya banyak banget aja bisa muat gitu. Kalau aku baju banyak, barang-barang banyak, malah sedikit aja barang-barangnya suka nggak muat gitu teman-teman. Jadi ya udah mendingan suami aku aja nih yang packing ke dalam koper. By the way, sekali lagi nih aku cuman sharing aja ya ke teman-teman apa aja yang aku bawa dan apa aja yang aku nggak bawa, karena ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi aku aja ya teman-teman. Beda-beda rumah sakit, beda-beda tempat melahirkan, biasanya beda-beda apa yang harus dibawa dan apa yang harus nggak dibawa gitu ya. Misalkan nih contoh kayak skincare anak gitu ya, menurut aku sih nggak usah dibawa karena nanti dari rumah sakit udah lengkap semua. Kalau kayak kosmetik aku gitu ya, skincare aku, nanti aku masukin di tas aja karena sekarang kan masih dipakai juga gitu ya teman-teman. Terus kayak dokumen itu penting, wajib banget dibawa kayak KTP, KK gitu ya, buku nikah, itu nanti aku juga bawa. Tapi nanti ya aku siapinnya di akhir-akhir menjelang berangkat ke rumah sakit. Karena kayak buku KIA-nya itu atau buku pink itu kan masih kepake ya teman-teman, karena aku masih kontrol, jadi nanti aja aku siapinnya, tapi tetap nanti aku bawa. Nah ini udah selesai teman-teman untuk packing ke kopernya, alhamdulillah. Ini tinggal aku taruh aja nih, tinggal suami aku taruh di dalam mobil. Dan udah selesai untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Thanks for watching, have a nice day, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.